panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever. Ya, baik, selamat pagi adik-adik. Shalom. Iya, sekali lagi shalom. Iya. Di hari ini jumpa lagi bersama Bunda San dan Bunda Christine dalam ibadah Minggu pagi, ibadah sekolah Minggu walaupun hanya di rumah masing-masing. Ya, di saat hari ini Bunda akan mengajak adik-adik semua angkat pujian, tetapi sebelumnya semuanya berdiri dan kita menyanyi Sayang Sayang Disayang dan lagu kedua Yesus Kekasih Jiwaku. Tuhan, kita akan ada dalam doa. Untuk itu semuanya duduk tenang dan doa ini akan dibawakan oleh Bunda Christine. Ya, baik anak-anakku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati kita minta Tuhan Yesus pimpin kita lewat doa pembukaan untuk melaksanakan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang kekal dan yang kudus. Di saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ada dalam ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Mari datang Tuhan Yesus, berkati ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kawali ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus pelihara kami semua dan berkati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa kepada Bapa dan Kerajaan Surga. Amin. Ya, baik adik-adik, adik kita sudah berdoa, semuanya silakan duduk kembali dan kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Untuk itu Bunda mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Kudayung Dayung dengan gerakan. Melewati angin ribut
Lipat tangan sebelum kita membaca firman Tuhan. Bunda mengajak adik-adik semua tunduk kepala, lipat tangan dan kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, adalah ungkapan syukur dan terima kasih yang kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena di saat hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengar sedikit dari isi berita firman-Mu ini Tuhan. Untuk itu kami mohon, Engkau mau datang, Engkau mau buka pikiran kami lewat firman yang akan kami baca dan kami dengar ini Tuhan. Mau Engkau artikan itu bagi kami dari hari lepas hari. Sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan apa kata sabda firman. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di saat hari ini terambil dari Efesus 5. Bunda ulangi sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita di saat hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Ya, bagi adik-adik yang sudah membuka Alkitab, sudah mendapat Efesus 5, ya semua duduk tenang dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ya, dengan perikop pembacaan hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagimu kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan kita di saat hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mau mendengarnya dan mau melaksanakannya dari hari lepas hari. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, semuanya duduk tenang karena kita akan ada dalam cerita yang akan dibawakan oleh Bunda Risna. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Iya, Bunda yakin semuanya pada sehat ya di rumah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bunda mau mengajak adik-adik sekalian untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena meskipun saat ini kita ada dalam masa pandemi COVID-19, namun Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan juga kesehatan. Teristimewa di pagi hari ini Tuhan memberikan kita waktu untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun itu kita lakukan dari rumah kita masing-masing, tapi Bunda yakin dan percaya bahwa itu tidak mengurangi rasa semangat adik-adik sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah baca firman dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Nah, Bunda memberikan tema bacaan kita hari ini yaitu memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kitab Efesus ini ditulis oleh rasul yang bernama Paulus. Pada saat itu Paulus ada di dalam penjara. Nah, meskipun Paulus di penjara, namun dia punya waktu untuk menulis kitab Efesus ini. Itu artinya bahwa Rasul Paulus menggunakan waktunya dengan baik. Rasul Paulus tidak mensia-siakan waktunya meskipun dia di dalam penjara. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, kita akan belajar apa itu waktu, ya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan bijak dan kenapa kita harus memanfaatkan waktu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini kita hidup dalam ruang dan waktu. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, semuanya itu membutuhkan waktu, ya. Orang lahir saja membutuhkan waktu. Orang mati juga membutuhkan waktunya. Semuanya ada waktunya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menciptakan alam semesta ini membutuhkan waktu. Berapa lama adik-adik? Coba ada yang bisa jawab? Iya, 6 hari.
Tuhan Yesus membutuhkan waktu selama 6 hari untuk menciptakan alam semesta ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dalam 1 tahun kita membutuhkan 12 bulan untuk menjalani kehidupan kita. Kemudian dalam 1 bulan kita butuhkan 4 minggu. Dalam 1 minggu kita butuhkan 7 hari. Dalam 1 hari kita butuhkan berapa jam adik-adik? 24 jam. Nah, kalau 1 jam berapa menit? Iya, 60 menit. Kalau 1 menit berapa detik? Iya, 60 detik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, saat ini adik-adik dan Bunda sedang menjalani yang namanya waktu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Bunda mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik sekolah membutuhkan waktu atau tidak? Iya, pastilah membutuhkan waktu. Berapa lama waktu yang adik-adik butuhkan untuk bersekolah? Iya, kalau di SD berapa lama? Iya, SD 6 tahun. Kalau yang TK berapa lama? Iya, 2 tahun. Kalau SMP 3 tahun. Kalau SMA? Iya, 3 tahun. Kalau kuliah? Ada yang tahu? Iya, 4 atau 3 tahun. Nah, coba adik-adik jumlah berapa lama waktu yang adik-adik gunakan untuk bersekolah. Iya, jadi waktu yang Tuhan kasih kita untuk bersekolah, kita harus gunakan untuk bersekolah dengan baik. Jangan kita sia-siakan. Nah, kalau di rumah, adik-adik butuh waktu atau tidak? Iya, pasti membutuhkan waktu. Karena di rumah juga kita melakukan kegiatan, melakukan aktivitas. Jadi di rumah kita tetap membutuhkan waktu. Di rumah ada waktunya untuk kita belajar, ada waktunya untuk kita istirahat, ada waktunya kita untuk belajar, ada waktunya kita untuk membantu orang tua. Bahkan ada waktunya untuk kita berdoa juga. Jadi semua waktu yang Tuhan kasih kepada kita itu, dimanapun kita berada, tetap kita harus menggunakannya dengan baik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sekarang Bunda mau bertanya, kira-kira menurut adik-adik, apa itu waktu? Atau waktu bagi adik-adik itu apa? Iya, nah, waktu itu adalah seluruh rangkaian proses, perbuatan, atau keadaan yang berlangsung. Waktu juga berarti peluang, kesempatan, tempo. Waktu adalah hal yang paling berharga yang dihadiahkan Tuhan untuk kita. Nah, itu adalah waktu adik-adik. Kenapa tadi Bunda bilang kita harus memanfaatkan waktu? Karena tadi Bunda sudah jelaskannya, waktu itu adalah anugerah atau hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, kita harus memanfaatkan waktu itu dengan bijak. Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus memanfaatkannya. Contoh ya, adik-adik kalau ulang tahun, adik-adik diberikan kado, diberikan hadiah, kira-kira hadiah itu adik-adik apakan? Iya, pasti adik-adik simpan dengan baik. Begitupun dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Tapi Bunda yakin, ya, Bunda yakin dan percaya bahwa masih banyak di antara adik-adik yang masih mensia-siakan waktunya. Kenapa Bunda bilang seperti itu? Karena masih banyak adik-adik yang malas ke sekolah, malas bangun pagi, malas sekolah minggu, malas berdoa, malas makan. Yang diutamakan itu adalah bermain game, bermain sepeda online. Ya, banyak di antara adik-adik yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di minggu hari ini Bunda mau mengajak adik-adik sekalian untuk memanfaatkan waktu dengan
baik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang kita harus lakukan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Yang pertama, buat rencana kegiatan, ya. Jadi adik-adik harus buat rencana kegiatan. Kalau misalnya adik-adik melakukan sesuatu tanpa perencanaan, itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan efektif. Contoh, adik-adik mau melakukan kegiatan di hari Minggu. Contoh kegiatan yang adik buat itu adalah kegiatan ibadah sekolah minggu atau kegiatan jalan-jalan. Jadi harus buat daftar kegiatannya. Kemudian setelah buat daftar kegiatan, yang kedua itu kita harus buatkan skala prioritas, ya. Kita harus prioritaskan kegiatan mana yang paling penting. Contoh kalau di hari Minggu, kegiatan yang paling penting itu adalah ibadah sekolah Minggu. Jadi kita harus ibadah sekolah Minggu. Kemudian yang ketiga, tentukan tenggat waktunya. Ya, kita harus buat kapan kita harus melakukan kegiatan itu. Contohnya, kalau ibadah sekolah minggu kan sudah ada waktunya, jam 10. Jadi jam 10 itu kita sudah harus ibadah sekolah minggu dari rumah. Jangan bilang, tunggu dulu, saya punya game belum selesai. Tunggu saya punya game selesai dulu baru mau ibadah sekolah minggu. Karena Bunda tidak lihat, ya. Tetapi karena waktunya sudah ditentukan, jadi waktunya harus digunakan dengan baik. Kemudian yang keempat, kita harus fokus pada kegiatan yang sudah kita buat. Contohnya ibadah sekolah minggu. Adik-adik saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, jadi harus fokus. Jangan terpengaruh dengan orang kiri kanan. Mungkin mama di belakang lagi masak sesuatu yang paling enak, kalian terpengaruh karena penasaran, bolak-balik, tidak fokus. Atau mungkin teman di rumah sebelah sudah mulai main sepeda atau sudah mulai main game, main PUBG. Nah, kalian sudah tidak fokus, sudah tidak bisa dengar firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, ambil istirahat yang cukup. Setelah buat kegiatan, kalian sudah lakukan semua kegiatan yang sudah adik-adik susun, waktunya istirahat. Adik-adik harus istirahat. Jangan waktunya istirahat, adik-adik pergi bermain. Akhirnya waktu istirahat sudah terlewatkan, ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, perlu adik-adik ketahui bahwa waktu itu tidak bisa kita ulang kembali. Jadi, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan disia-siakan. Karena waktu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau waktu sudah lewat, maka apa yang kita rencanakan itu tidak akan pernah berhasil. Oleh sebab itu, sekali lagi, Bunda mau mengajak adik-adik sekalian untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Sekaligus dengan persembahan syukur, adik-adik siapkan. Sudah, kalau memang sudah siapkan persembahan syukur, kita menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Saudara
hari ini kita akan ada dalam doa syafaat. Untuk itu, adik-adik duduk tenang, lipat tangan yang manis, karena kita mau berdoa syafaat berarti kita berbicara dengan siapa? Iya, kita akan berbicara dengan Tuhan. Untuk itu, adik-adik duduk tenang, lipat tangan, dan kita berdoa, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Bunda Risna. Adik-adik, kita akan ada dalam doa syafaat. Semuanya ambil sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau sudah memelihara, menjaga, menyertai kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu. Sehingga di saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Semua itu Tuhan bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun kami percaya sungguh bahwa itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak sekolah minggu sudah beribadah kepadamu, dan kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu bermohon kepadamu. Tuhan, Engkau bimbing kami Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan, supaya kami selaku anak-anak sekolah minggu, kami boleh memanfaatkan waktu dengan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami boleh dengar. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat kehidupan Papa dan Mama kami. Engkau berkati mereka dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Ketika mereka bekerja, Engkau jaga lindungi mereka Tuhan, berikan senantiasa kesehatan serta kekuatan. Begitupun dengan saudara-saudara kami Tuhan, Engkau berkati mereka juga. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat para bunda, panda, pengasuh kami Tuhan. Engkau berikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh membimbing kami, mengasuh kami dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pulihkan kembali bangsa kami ini Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami yang ada di dalamnya. Berikan mereka kesehatan. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa menjauhkan kami dari virus-virus yang ada. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami beri. Biarlah Tuhan menerima persembahan kami ini, guna kami pakai untuk menyebarluaskan kebenaran firman-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terlebih kami boleh pakai untuk pelayanan kasih di tengah-tengah persekutuan kami di sini. Bapa di sorga, ampunkan segala dosa, kesalahan yang kami lakukan Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Bapa di sorga, inilah doa, ungkapan syukur kami Tuhan, doa syafaat kami. Engkau terima Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mohon jaminan berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, mau tinggal menyertai kehidupan kami semua, mulai dari hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah ini, Bunda mengajak adik-adik semua berdiri, dan kita angkat pujian Janji yang Manis. Thank you.
Shalom adik-adik.